Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya, channel yang membahas tentang budaya yang ada di seluruh dunia. Oke, dan kali ini saya ajakin Anda untuk mengenal tentang sejarah kue yang sangat lezat ini ya. Oke guys, udah pada tahu kan ini namanya kue apa? Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Oke guys, ngobrolin soal donat. Donat ini merupakan makanan yang digoreng aja dikasih gula tuh enak ya guys ya. Dan ngobrolin soal donat, donat ini punya sejarah ya. Catatan tentang donat itu berawal dari donat Belanda ya. Ini sekitar abad ke-19. Nah, ini ada orang Belanda yang membuat oliekoeks atau oli itu minyak, sedangkan koeks itu kue. Jadi kalau diartikan adalah kue minyak. Nah, ini berupa bola kue yang digoreng gitu guys ya, dengan lemak babi sehingga warnanya menjadi kuning keemasan gitu. Oke guys, kemudian orang-orang Belanda ini kan berimigrasi ya ke Amerika Serikat, dan mereka itu kemudian akhirnya membawa juga ya kue olahan buatan mereka, karena memang Amerika itu ya negara yang tadinya itu mungkin masih banyak menampung orang-orang dari luar negeri gitu, terutama Eropa ya. Dan akhirnya kue oliekoeks ini dibawa juga ke sana, dan kemudian kue ini dipengaruhi juga sama budaya lain. Oke, tapi donat seperti yang sekarang ini yang ada tengahnya itu, ada lubang di tengahnya itu, kalau kue biasanya kan langsung begitu saja guys ya. Langsung berbentuk bulat gitu tanpa ada lubangnya. Tapi kalau untuk donat sendiri ini ada ciri khasnya, itu ada lubang di tengahnya. Ini ternyata ada peran dari Hansen Gregory. Nah, ini seorang kapten kapal Amerika tahun 1847. Nah, dia itu akhirnya membuat solusi untuk membuat lubang di tengah dari donat itu sendiri, atau kue yang mungkin tadinya belum bernama donat, atau sebutannya masih oliekoeks ya. Nah, ini sebenarnya adalah cara dari Hansen sendiri untuk mengatasi, karena donat sendiri itu kan bagian pinggirnya itu ketika digoreng itu udah mateng, sementara di tengahnya itu masih belum matang. Nah, untuk orang Amerika sendiri pada awalnya sih, sebelum ada solusi berupa lubang, nah mereka itu mengisinya dengan olahan-olahan yang nggak usah dimasak lagi, misalnya kismis gitu guys ya. Terus kemudian kalau ada yang olahan-olahan gitu, mungkin ada kayak semacam selai-selai gitu ya mungkin. Terus kemudian untuk catatan tertulis pertama tentang donat, nah ini tahun 1809 ini dipublikasikan oleh Washington Irving. Nah, ini di History of New York. Kemudian tahun 1900 ada penyebutan lagi ya. Penyebutannya itu adalah donut ya. Donut itu dari Dove itu semacam adonan, kemudian ada nut ya. Terus dari situlah kemudian muncul istilah donat ya. Terus kemudian untuk untuk di Inggris sendiri, nah ini ada penyebutan istilah donat, DONUT dengan DOUGHNUT. Nah, itu ada merupakan istilah yang bisa digunakan secara bergantian. Tapi kalau orang Indonesia ya cukup donat, DONAT. Nah, gitu cukup mudah kan ya. Terus kemudian guys, tahun 1920-an itu ada otomasi donat. Jadi donat itu dicetak gitu guys. Nah, orang yang punya jasa ini adalah Adolf Levitt. Nah, ini adalah seorang Rusia ya. Nah, jadi kayak gitu. Dan akhirnya ya donat ini bisa
dirasakan ya atau dinikmati oleh orang-orang yang ada di seluruh dunia gitu guys. Nah, jadi memang donat itu kalau di tiap daerah itu beda-beda ya guys ya. Contohnya di Indonesia sendiri ini bisa dilihat dari toppingnya ya. Kalau misalnya donat itu memang kalau ini ya, kalau kita makannya cuma digoreng terus kemudian ditaburi sama gula halus gitu udah enak ya. Tapi ada juga yang masih menambahkan topping-topping seperti yang ada di ini ya, layar monitor Anda, pasti bagus gitu guys ya. Oke, oh ya, untuk ngobrolin tentang proses pembuatan donat secara otomatis itu yang futuristik ini ditampilkan di World Fair di ini ya, di Chicago tahun 1934. Nah, pameran ini kemudian mengiklankan donat guys ya sebagai makanan hit pada abad itu. Oke guys, donat itu akhirnya ya populer ya kemana-mana dan bisa jadi makanan yang bisa dibawa kemana-mana juga. Dari kata yang tadinya donut, yang merupakan adonan simpul ya. Terus kemudian ada juga yang mengatakan bahwa donat itu bisa kue kacang ya, karena waktu itu juga mungkin diisi sama kacang ya dan nutnya itu ya. Oke, guys, akhirnya donat ya bisa jadi seperti sekarang ini ya, merambah kemana-mana, apalagi di Indonesia ya, di era tahun 1990-an itu, ketika itu ada mungkin franchise yang jualan donat ya, dan akhirnya membawa donat itu jadi hits. Dan kalau menurut saya sih, meskipun ini asalnya dari ini ya, dari satu tempat yang kemudian ini ya masuk ke negara yang lainnya, termasuk juga ke Indonesia, akhirnya membawa makanan ini nggak harus diklaim dengan oleh satu negara ya, tapi tiap negara itu bisa memvariasikan sendiri, dan akhirnya menjadi kue donat ini tetap ada yang ini ya, ada yang menyukai, dan tetap juga masih ada yang ini ya, tanpa harus diklaim juga sama satu negara atau satu budaya pun. Jadi kalau menurut saya sih kue donat yang ada itu merupakan ini ya, bentuk dari sesuatu yang luar biasa ya guys ya. Tapi ya udahlah, kalau kita mungkin ini ya suka sama donat, nggak usah saling berantem ya. Karena topping itu kalau menurut saya sih sama aja ya. Dan untuk saat ini memang topping kalau di negara yang lainnya ya tergantung ya, ada yang toppingnya itu dengan buah-buahan, ada juga yang daging gitu, ada yang kalau di Eropa sama Amerika itu ada yang pakai daging, kemudian di Nusa Tenggara Timur ada yang menggunakan daging sei kayak gitu. Nah, ini tergantung juga variasinya dan seleranya masing-masing. Oke guys, pokoknya selalu ini aja ya, selalu mencintai makanan yang ini ya, yang terbaik gitu guys ya, dan selalu jaga kesehatan, jaga ini ya kondisi, dan berolahraga gitu guys ya, meskipun makan tapi ya tetap berolahraga. Oke, pokoknya makasih banget udah gabungan, dan sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.